Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Zahawa dari Universitas Islam Syekh Tangerang, Prodi Akuntansi. Dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Asdatul Nida dari Universitas Islam Syekh Tangerang, Prodi Akuntansi. Dan ini narasumber kita ada Abah Abdillah Sani. Kali ini diskusi kita bakal ngebahas dengan topik Piagam Madinah. Langsung saja aku mau bertanya nih sama Abah, apa sih Piagam Madinah itu? Baik, terima kasih Syarul. Piagam Madinah merupakan suatu dokumen penting baik dalam sejarah Islam maupun dalam sejarah dunia. Oleh karena ini merupakan dokumen pertama secara tertulis yang mengikat berbagai kelompok. Pada waktu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, kita tahu waktu itu Madinah masih bernama Yasrib, dan di sana sudah ada orang-orang yang menjadi penduduknya, di mana mereka sifatnya adalah heterogen. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, dan juga ada orang Muslim yang sudah pindah lebih dulu, dan juga ada para paganis, para penyembah berhala. Kelompok-kelompok yang berbeda ini di dalam kota Yasrib seringkali bentrok satu sama lain. Ya. Jadi keamanan di sana masih belum kondusif. Terus kemudian juga dari segi agama mereka pastinya berbeda-beda. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada penyembah berhala, dan ada Muslim. Kondisi ini tentunya akan sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan Islam dan juga bagi persatuan negara itu sendiri, karena karena bisa dipastikan orang-orang Mekah yang sedang mengejar Rasulullah itu tidak akan diam saja, mereka akan terus memburu umat Islam, dan kemudian mencoba membunuh Nabi Muhammad, sehingga kondisi eksternal maupun internal itu rawan. Oleh karena itulah, dalam kondisi yang seperti itu, maka Nabi Muhammad berinisiatif untuk membuat suatu perjanjian dengan semua kaum yang ada di sana. Ya, ada prinsip-prinsip yang mendasari dibuatnya piagam atau konstitusi Madinah ini. Yang pertama adalah untuk menjaga persatuan. Jangan sampai masyarakat terus-menerus terpecah belah, terus-menerus gampang gontok-gontokan, gampang bermusuhan, gampang perang satu sama lain. Oleh karena itu, prinsip pertama adalah menciptakan persatuan. Lalu yang kedua adalah prinsip keadilan. Karena sebelum Nabi Muhammad datang ke Yasrib itu, maka yang berkuasa pastilah suku yang kuat. Suku yang kuat akan menguasai suku yang lemah, dan pastinya suku yang kuat itu sering bertindak tidak adil. Tidak ada kesamaan derajat. Ya, sama dengan Indonesia kan dijajahkan, masa kita justru menduduki peringkat nomor 3. Di samping Belanda dan orang-orang pendatang dari timur jauh seperti India ataupun Cina maupun Arab, sama di situ juga begitu. Berarti tidak ada keadilan. Apalagi kalau masalah hukum. Kalau masalah hukum di sana otomatislah terhadap yang lemah hukum tegakkan, dan untuk yang kuat biasanya hukum diintolerir. Itu juga umum untuk berlaku, sehingga dapat mengatakan bahwa pisau itu seolah-olah hanya tajam ke bawah, tapi kalau pantas dan kurang. Itu kondisi yang melatar belakangi sehingga muncullah dalam Madinah. Terus kemudian prinsip yang ketiga juga bahwa
melihat kondisi masyarakat yang saling berbeda keyakinan, itu seringkali juga menjadi bibit-bibit permusuhan, bibit-bibit konflik antara mereka. Kurang lebih sama lah anak Indonesia juga kalau nggak diredam kan pasti aja antara agama-agama yang ada itu saling bully membuli itu jelas terjadi. Kita juga lihat di negara lain seperti di India antara Muslim dengan Hindu, ya kan di negara-negara lain ada Kristen, ada Islam, ya. Maka waktu itu juga begitu kondisinya. Ya, maka perlu dilakukan suatu perjanjian untuk sama-sama saling menghargai keyakinan yang berbeda tadi. Hidup bersama di dalam perbedaan. Kurang lebih sama dengan prinsip kita di negara tunggal ya. Silakan beda-beda, tapi ya jangan beda-beda itu jangan sampai saling membuli, saling mencaci, ya, berarti kemudian saling menyerang, saling menghalangi ibadah dan sebagainya. Kemudian juga prinsip dari Piagam Madinah yang berikutnya adalah karena banyaknya serangan dari luar, baik itu dari musuh Mekah yang ingin menjajah Nabi Muhammad, juga kan masa itu masih masa barbar, di mana orang itu masih sering serang menyerang satu sama lain. Berarti kondisi eksternal dari pihak luar juga sangat rentan untuk mengganggu stabilitas yang ada di kota Yathrib. Oleh karena itulah maka dengan adanya konstitusi Madinah, maka prinsip-prinsip tadi berusaha diatasi. Yang pertama persatuan, jangan sampai saling bentrok. Yang kedua saling menghargai keyakinan. Ya kan, yang ketiga juga ada keadilan dalam masalah sosial dan masalah hukum. Jangan sampai terjadi diskriminasi. Yang keempat, jangan sampai kalau ada serangan dari luar, kemudian pihak dalam tidak bisa bertahan dan pada akhirnya dituntutkan jajah. Nah, itu prinsip-prinsip yang muat di dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah ini merupakan konstitusi pertama yang melindungi hak asasi manusia, karena 1000 tahun kemudian barulah muncul ada yang namanya The Habeas Corpus Act, ada yang namanya Magna Carta, ada yang namanya Declaration of Independence. Itu kalau dilihat dari kontennya malah mereka itu hanya perjanjian antara raja dengan para bangsawan. Karena Piagam Madinah itu mengatur konten atau kesetaraan hukum baik yang bangsawan maupun rakyat jelata. Jadi jauh lebih maju ketimbang piagam yang muncul 1000 tahun kemudian. Tapi ya hal itulah dalam prakteknya justru yang digembar-gemborkan, apalagi kalau negara-negara barat, itu justru Magna Carta ataupun The Habeas Corpus Act ataupun Declaration of Independence sebagai piagam-piagam yang menghormati hak asasi manusia. Padahal 1000 tahun sebelumnya itu udah Rasulullah melakukan itu. Ya kan? Ini harus kita ketahui. Anda sebagai generasi muda Islam itu tentu mengerti masalah ini. Ya kan? Jadi perlu adanya hal-hal seperti ini, sosialisasi ini kan katakanlah bahwa dengan seperti ini, insya Allah kalau ada yang nonton jadi tahu bahwa justru Islam adalah kelompok hak asasi manusia. Sekiranya itu duluan saya dan tahu. Silakan ada lagi. Terus saya mau nanya, apa saja sih sifat-sifat masyarakat Madani? Sifat-sifat masyarakat Madani dengan mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah di zaman beliau masih hidup, ya, yaitu dengan adanya konstitusi Madinah, maka pastilah sifatnya yang pertama sesuai dengan prinsip-prinsip Madinah itu sendiri. Prinsip dari Piagam Madinah yang pertama, mereka adalah masyarakat yang bersatu, masyarakat yang tidak lagi mempersoalkan perbedaan satu dengan yang lain, ya saling menghormati. Jadi tidak ada kata-kata misalnya di sana itu yang mayoritas adalah suku apa, gitu. Ada yang minoritas suku apa. Di dalam pemberlakuan konstitusi Madinah ini maka ada egaliter.
Semua sama. Sifat yang kedua atau dari masyarakat Madinah adalah adanya toleransi. Toleransi artinya mengakui adanya perbedaan keyakinan. Nah, apalagi jauh sebelumnya, itu masyarakat Madinah pada masa Rasulullah tentu saja sesuai dengan konstitusi mereka. Sama dengan masyarakat kita di bawah konstitusi Turun Fatimah, tentu saja perilaku kita harus mengarah ke sana. Gitu. Oke, silakan saya ada lagi. Yang jelas bahwa di dalam masyarakat Madinah itu bagaimana memperlakukan hukum terhadap orang yang berbeda. Katakanlah misalnya yang melakukan kejahatan itu non-muslim. Bagaimana tindakan hukumnya? Ya lihat aja, jangan ngarang-ngarang, lihat aja. Menurut saya dulu ya. Oke, menurut kamu lagi. Bagus. Ya mungkin bakal dihukum sesuai dengan aturan agama mereka masing-masing. Contohnya kalau di misalkan kalau di Islam campur atau ya boleh campur, nanti kalau di Kristen sesuai ketentuan dengan agama. Ini udah berhasil jelasin di kelas kan? Pernah, berarti kamu ngerti, nggak apa-apa, berarti bagus. Kalau kamu jawabnya sesuai dengan agama Islam, berarti kamu tidur waktu dijelasin. Gitu. Tapi memang gitu. Artinya ketika melakukan kesalahan itu adalah orang Yahudi, itu tidak dihukum sesuai dengan Al-Quran, tapi dikembalikan kepada kitab suci dia, yaitu Taurat. Ya, terus kemudian kalau misalnya melakukan itu adalah para kaum agam penyembah berhala, itu tidak diberlakukan hukum Islam. Tapi kita lihat coba, misalnya katakanlah di negara kita sendiri, kan pukul rata, mohon maaf ya, yang atas ini artinya di Aceh misalnya, kan pukul rata, semua diberlakukan hukum Islam, padahal non Muslim, ya kan? Itu maunya orang-orang apa namanya yang meneriakan kayak saya tuh kayak gitu, jadi semua diberlakukan hukum eh, sesuai dengan agama Islam. Padahal Pancasila sendiri di awal itu mengatakan ketuhanan yang Maha Esa dengan ketentuan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Berarti tidak berlaku semua secara merata, hanya pemeluknya saja, gitu. Berarti jelas ya. Saya berharap banget bahwa mahasiswa itu ngerti bahwa Pancasila kita itu sudah mengkopi ketentuan yang ada di zaman Rasulullah. Kalau mau ditiru ya ke sana. Dan nggak perlu juga kita label. Buat apa label? Wah, katakanlah misalnya, mohon maaf, Afghanistan, Iran, atau Suriah, atau negara Islam. Labelnya Islam itu mereka sendiri, antara mereka berantem terus. Ya kan, antara mereka padahal sama-sama Islam. Sama-sama Arab pula. Ya kan, tapi kan berantem terus saling menjatuhkan. Ya kan, coba itu yang berantem di Suriah sekarang nih sampai Bashir uh, Assad itu kemudian melarikan diri. Emang yang jatuhin dia siapa? Islam juga. Nah kan Indonesia nggak perlu kayak gitu. Jadi nggak perlu merasa bahwa kita ini udah jelas sangat beragam, makanya bersatu. Makanya jangan ganggu-ganggu yang sudah termasuk di dalam apa Sara itu. Oke kan? Di sini ini apa? Jadi suku apapun yang tidak menjalankan sesuai dengan perjanjian yang ada piagam Madinah itu jelas-jelas Nabi Muhammad bakal memberi sanksi kepada kaum tersebut, itu sesuai sama yang ada di perjanjian piagam Madinah. Ya, berarti sudah di piagam Madinah sendiri kan dirundingkan bersama, bukan Nabi Muhammad sendiri yang menentukan. Ya berarti kalau dijalankan seperti itu, berarti orang-orang yang kena hukuman itu sendiri melalui para ketuanya sudah menyetujui. Kan lain beda, misalnya katakan begini, konstitusi Madinah itu dibuat oleh Rasulullah sendiri karena jadi pemimpin, ya kan, tanpa persetujuan suku-suku lain. Nah, itu yang namanya zalim kan. Tapi kalau misalnya ada ketentuan seperti itu dan itu merupakan lahir dari kesepakatan bersama, ya no problem. Kenapa? Karena kan kesepakatan. Gitu, sudah kesepakatan, bukan Nabi Muhammad ini yang menentukan bentuk hukumannya gitu. Tapi yang jelas kan juga tidak disebutkan bahwa sesuai dengan ajaran hukum Islam, tapi hukum yang disepakati gitu kan. Yang disepakatinya apa? Yang disepakati itu adalah berdasarkan hukum dari masing-masing keyakinan gitu. Yang jelas di sini maksudnya adalah egalitarianisme. Ya, bahasa Inggrisnya. Nah, artinya apa? Artinya dalam hal ini
bukan berarti kepala-kepala suku terus kemudian jadi istimewa. Terus kemudian rakyat jelata jadi hukum. Kalau sama-sama salah, ya sama-sama kena sanksi. Nggak ada yang istimewa, gitu maksudnya. Ya, masyarakat yang di sana itu dibentuk memang berdasarkan musyawarah. Ya, kita welcome terhadap siapapun yang datang. Tapi yang namanya tamu tahu diri apa sih? Ya, jadi Indonesia pengen dikuasai oleh bangsa asing dengan cara memanfaatkan sifat dari bangsa Indonesia sendiri yang gampang dikibuli karena kepada sifatnya ramah, ya kan, dan sangat bisa dimanipulasi dengan Nabi. Kenapa? Karena bangsa Indonesia mencintai Rasulullah. Jadi itu yang dipakai senjata-senjata sebagai entry point. Jadi nama entry point titik masuknya. Kalau tanpa memanfaatkan itu mereka tetap akan ya biasa kita welcome kok. Mau siapa aja datang silakan. Ya, tapi jangan seenaknya sendiri. Oke, saya kira demikian, silakan ditutup. Jadi kesimpulannya Piagam Madinah itu didirikan untuk menjaga hak asasi manusia pada diri itu. Contohnya kayak tadi demokrasi, hukuman sesuai dengan agama masing-masing. Oke, itu saja diskusi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.